Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi SAW. Dengan heran ia bertanya tentang siapa yang baru saja wafat hingga menggetarkan arsy Allah. Nabi pun menjawab bahwa ia adalah sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Siapa Sa'ad hingga memiliki kedudukan yang membuat malaikat Jibril heran? Yang lebih penting untuk diketahui, apa yang membuatnya memiliki kedudukan yang sangat tinggi ini? Sa'ad bin Mu'adz bukan sekedar tokoh dari kalangan Ansor, namun memiliki jasa yang sangat besar bagi Nabi SAW dan perjuangan Islam. Ia termasuk penduduk Madinah yang mula-mula masuk Islam dan turut serta dalam banyak jihad. Pada perang Ahzab, ia terkena panah musuh hingga terluka cukup parah. Nabi memerintahkan agar ia dirawat di samping masjid dengan tujuan supaya beliau mudah membesuk. Suatu hari saat Nabi membesuknya, beliau menyaksikan kondisi Sa'ad telah berada di ambang kematian. Nabi SAW meraih kepalanya dan meletakkan di pangkuan. Lalu beliau berkata, "Ya Allah, Sa'ad telah berjihad di jalanmu, maka terimalah ruhnya dengan sebaik-baik engkau menerima ruh." Sa'ad menatap wajah Nabi lalu berkata, "Salam atasmu wahai Rasulullah, ketahuilah bahwa aku mengakui Anda sebagai Rasulullah." Rasulullah tak melepaskan dekapannya. Dengan penuh kesedihan beliau berucap, "Kebahagiaan bagimu wahai Abu Amru," nama panggilan Sa'ad. Bersamaan dengan itu, Sa'ad menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam kondisi di pangkuan dan dekapan Nabi SAW. Sesuai dengan doa Nabi, akhirnya ruh Sa'ad kembali kepada Allah dengan sebaik-baik penerimaan. Malaikat Jibril alaihissalam heran hingga turun dan bertanya kepada Nabi, "Ruh siapakah yang baru saja diambil hingga menggetarkan arsy Allah?" Nabi menjawab bahwa ia adalah Sa'ad bin Mu'adz. Mengenai kematiannya ini, Nabi juga bersabda, "Sungguh kematian Sa'ad menggetarkan arsy Allah. Pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan 70.000 malaikat. Pada mulanya ia dihimpit oleh kubur, tapi kemudian dilepaskan." Apa yang dilakukan Sa'ad hingga dicintai Nabi dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi ini? Ia termasuk penduduk Madinah yang mula-mula masuk Islam dan turut berdakwah mengajak kaumnya kepada Islam. Setelah Nabi dan kaum muslimin hijrah, sebagai salah satu tokoh Madinah, ia berperan dalam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Dan dalam hal jihad, ia tak pernah ketinggalan. Tetapi dari semua peran dan jasa Sa'ad yang paling dikenang dalam sejarah adalah menjelang terjadinya Perang Badar. Saat itu Nabi bersama 313 pasukan keluar dari Madinah dengan tujuan untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Karena itu juga persenjataan dan perbekalan yang mereka bawa hanya seadanya. Namun yang terjadi di luar rencana dan perkiraan. Ternyata kafilah dagang telah lewat dan yang harus mereka hadapi 1.000 pasukan Quraisy Mekah. Nabi berada dalam situasi yang sangat sulit. Pasukan Islam mayoritas dari kalangan Ansor. Perbekalan dan persenjataan hanya seadanya. Mereka berangkat bukan untuk perang, apalagi dengan jumlah pasukan musuh yang 3 kali lebih banyak. Nabi khawatir para sahabat enggan untuk diajak berperang. Dan benar, sewaktu Nabi menyampaikan bahwa kafilah dagang yang rencananya akan mereka hadang telah lewat, dan kini mereka harus menghadapi 1.000 pasukan Quraisy Makkah. Pada mulanya suara para sahabat terpecah. Sebagian menyarankan agar menghindari perang karena keterbatasan pasukan dan persenjataan yang ada. Tetapi sebagian yang lain menyerahkan keputusannya kepada Nabi. Yang paling mengkhawatirkan bagi Nabi adalah penolakan dari kaum Ansor, padahal mayoritas pasukan dari kelompok mereka. Di saat yang sangat merisaukan ini, Nabi SAW hanya diam. Lalu beliau menatap Sa'ad bin Mu'adz selaku tokoh Ansor. Tak lama kemudian Sa'ad bertanya, "Mungkin Anda menghendaki kami golongan Ansor ya Rasulullah?" Nabi pun langsung menjawab, "Ya tentu." Dengan penuh keimanan dan keyakinan Sa'ad menjawab kerisauan Nabi dengan berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepada Anda. Kami percaya dan mengakui bahwa apa yang Anda bawa itu adalah hal yang benar. Dan kami telah berikan pula ikrar dan janji kami. Maka laksanakanlah apa yang Anda inginkan. Dan kami akan selalu bersama Anda. Demi Allah yang telah mengutus Anda membawa kebenaran. Seandainya Anda menghadapkan kami ke laut, lalu Anda menceburkan diri ke dalamnya, pastilah kami akan ikut mencebur. Tak seorang pun akan mundur.
kami tidak keberatan untuk menghadapi musuh esok pagi. Sungguh, kami tabah dalam pertempuran dan teguh menghadapi perjuangan. Dan semoga Allah akan memperlihatkan kepada Anda tindakan kami yang menyenangkan hati. Maka mulailah kita berangkat dengan berkah Allah Ta'ala. Ucapan saat sangat menggembirakan Nabi SAW dan sekaligus menghidupkan semangat juang umat Islam. Mereka yang semula ragu, khawatir akan kalah, akhirnya bersemangat untuk taat mengikuti apapun perintah Nabi. Dari munculnya semangat yang dipantik oleh saat inilah, akhirnya pada Perang Badar umat Islam meraih kemenangan yang sangat gilang gemilang. Walau dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit, peralatan seadanya, perbekalan yang minim, namun mampu meraih kemenangan. Dan satu di antara faktor penentu kemenangan tersebut adalah semangat yang dikobarkan saat kepada pasukan Islam. Tak salah bila Nabi mencintainya, meletakkan tubuhnya di pangkuan beliau SAW dan mendoakan saat menjelang ajalnya hingga kematiannya mengherankan malaikat Jibril karena mampu menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.